Halo teman-teman, bersama Koko Gendut ya. Ini Koko Gendut ada sebuah cerita dan pengalaman. Oke, nah cerita dan pengalaman ini tidak dapat orang lain bisa menemukannya, karena orang tertentu aja yang akan mendapatkan pengalaman seperti ini. Ya, dikarenakan saya memiliki kemampuan dari Sang Pencipta, ya kan. Kemampuan itu adalah kemampuan indra keenam. Nah, oke. Nah, kemampuan indra keenam. Jadi waktu itu saya ada di sebuah di jalan raya, ada seorang perempuan yang mengalami kecelakaan parah, ya kan. Nah, dia meninggal dunia. Saya nggak bisa sebutkan lokasinya dan apa ya, dikarenakan saya takut ada salah paham. Perempuan itu dia mati karena ditabrak, ya. Tetapi waktu dia meninggal, dia belum sempat untuk menyelesaikan tugas dia ada di dunia ini. Nah, kemudian saya tidak menyadari kalau perempuan itu adalah seorang arwah dan dia sudah meninggal dunia, sobat. Nah, dia nangis di pinggir jalan. Saya pikir seorang wanita yang lagi kena masalah atau apa, ya. Lah, dalam saya penasaran itu, saya mendekati dia. Saya dekat, saya tanyain permasalahan dia, kenapa dia sampai dia nangis. Lah, dia cerita kepada saya, ya. Kemudian dia cerita seperti ini, sobat. Dia cerita katanya dia 3 minggu yang lalu dia baru meninggal dunia dan dia baru ditabrak. Oke, dia ditabrak oleh seseorang menggunakan sepeda fiction. Nah, dia ditabrak di sepeda fiction di daerah jalan raya, ya. Jalan raya itu ramai sekali, banyak orang-orang riwa-riwi di perjalanan itu. Nah, kemudian saya tanyain dia, maksud kamu gimana? Kamu meninggal sekitar segitu. Lah, 2 mingguan. Lah, kemudian kamu kok bisa bicara dengan saya? Lah, dia berkata ke saya, loh, saya sendiri juga bingung, Pak. Saya selama ini saya riwa-riwi di jalan ini, saya dekatin orang yang lewat di sini. Saya ajak dia berbicara dan semua orang itu tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Lah, saya juga heran, Pak. Bapak kenapa kok melihatin saya dari ujung jalan? Nah, saya pikir manusia cuma melihat pemandangan di sini, Pak. Tapi kenapa Bapak kok bisa menyapa saya? Dan itu pun saya juga menjadi heran. Nah, si arwah perempuan itu dia bertanya sama saya seperti itu. Kemudian saya bilang sama dia, berarti kamu adalah sebuah arwah manusia yang meninggal penasaran dalam kecelakaan. Lah, perempuan itu berkata kepada saya, iya Pak, saya meninggal, saya sudah menjadi arwah.
Dan saya selama ini saya tidak bisa Pak untuk kembali kepada Sang Pencipta. Lah, berhubung dia beragama Islam, dia bilang ke saya dia tidak bisa untuk kembali kepada Gusti Allah, ya, si arwah itu. Lah, kemudian dia bilang ke saya, dia minta tolong untuk mencarikan satu jari dia hilang. Lah, kemudian saya bilang sama dia, maaf saya nggak bisa untuk membantu. Nah, dan itu pun dia menghantui saya dan saya selalu diikutin sama dia dan dia menangis terus untuk meminta pertolongan itu. Akhirnya saya cuma bisa memberikan dia solusi aja dan jalan, ya kan. Lah, dikarenakan kenapa saya tidak mau langsung membantu dia, karena nanti saya akan selalu dimintai bantuan oleh dia dan para arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Lah, orang bisa melihat seperti itu pun juga ada enaknya ada tidak enaknya loh sobat, ya. Lah, kemudian saya tanyakan ke dia, kenapa kamu tidak segera kembali kepada Sang Pencipta, dikarenakan waktumu sudah dekat. Dia bilang sama saya, dia belum bisa untuk belum bisa untuk berangkat, dikarenakan dia punya tanggungan, dia punya janji sama orang tuanya, adiknya, dan kakaknya, seorang lelaki. Nah, kemudian saya cuma bisa bilang sama dia, saya bantu doa aja, saya bantu semoga permasalahanmu cepat selesai. Lah, si arwah ini dia makin menangis loh sobat. Itu. Lah, dia menangis dan dia minta saya untuk saya antarkan dia di orang tuanya sobat. Lah, saya terharu dan saya kasihan sama dia. Saya antar si arwah perempuan ini. Lah, saya juga kaget sobat. Rumahnya itu sangat kecil. Lah, kemudian hidupnya juga prihatin sekali. Lah, dan dia punya seorang adik dan kakak. Itu mereka tidak mengetahui kalau saudaranya sudah meninggal. Nah, itulah sobat. Kemudian ibu dan saudaranya itu masih bisa ketemu sama si arwah ini. Jadi arwah ini dia selalu pulang dan dia selalu menemui orang tuanya dan saudaranya itu. Tetapi dia setiap pagi sampai siang dia selalu tidak ada di rumah itu, dikarenakan sebuah arwah tidak bisa sobat untuk selalu ada di dunia itu. Nah, karena dunia kita manusia dan dunia arwah itu sudah cukup berbeda sekali. Lah, dalam perjalanan itu akhirnya orang tuanya menyadarin dan saudaranya menyadarin kalau si perempuan ini, si anaknya ibu ini sudah meninggal dunia. Dan itu pun mereka kaget. Nah, karena saya beritahukan mereka, karena mereka pun tidak percaya. Oke ya sobat, sampai di sini itu kisahnya, dan jangan lupa untuk di subscribe
dan lonceng merah ditekan ya sobat. Siapa tahu saya punya sebuah pengalaman cerita yang saya lalui. Oke ya, semoga kalian dengan cerita saya bisa memahami ya. Oke, terima kasih. Salam Koko Gendut.